Memulai podcast dan streaming online terkadang kita ingin hasil rekam suara yang maksimal, hangat didengar, tegas, dan konsisten. Setelah ngedapetin pilihan, kita dihadapin dua pilihan jenis mikrofon, yaitu mikrofon jenis kondenser atau dynamic. Audio Technica AT2040 adalah mikrofon dynamic. Bukan tanpa alasan, saya memilih mikrofon jenis ini karena saya nggak punya ruangan yang terisolasi dengan baik. Dan suara yang kalian dengar sekarang ini adalah hasil dari si Audio Technica AT2040. Hampir minim noise dan gangguan suara sekitar. Padahal suara kipas dan abang baso cuangki harusnya kedengeran jelas ketika saya ngerekam suara ini. Jika ngelihat kemasannya nggak ada yang spesial di sini. Di bagian atasnya ada gambar mikrofon yang besar. Bagian sini ada informasi produk. Bagian sini ada gambar mic-nya. Bagian sini ada logo Audio Technica dan bagian terakhir ada gambar si mic-nya, tipe dan jenis mikrofonnya sendiri. Hypercardioid Dynamic Microphone. Isi dalam kemasannya ada selembar informasi peringatan dan keselamatan. Ada informasi produk yang bisa kalian baca dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Dan ini mikrofonnya. Feel pertama ketika saya megang mikrofon ini sangat solid dan kokoh. Ngingetin saya dengan saudaranya si Audio Technica BP40. Dengan berat 615 gram dan bahan logam yang solid, saya nggak nemuin rasa mic harga 1 jutaan di mic ini. Bicara soal desain itu selera, tapi saya suka desain AT2040 ini. Walaupun nggak munafik, saya lebih suka desain si SM7B. Punya shockmount terintegrasi di sini yang gunanya buat minimalin suara getaran atau guncangan, dan ada lubang XLR di bagian belakang mikrofon ini. Punya pola pattern hypercardioid yang berguna buat ngeisolasi suara cuma dari satu subjek atau satu arah aja. Tapi kalian perlu hati-hati buat ngejaga konsistensi suara dengan mic jenis ini. Jangan sampai kehilangan suara yang konsisten pas ngerekam dengan mic ini. Ada adapter 5/8 to 3/8 di dalam kemasannya. Dan pouch dengan emboss Audio Technica yang punya bahan tebal. Cukup buat ngelindungin mic ini dari gesekan benda tajam biar nggak gampang baret-baret. Punya diafragma yang gede, sensitivitas hingga minus 53 desibel. Frekuensi responnya 80 hingga 16.000 Hz. Ngejadiin mic ini bisa memproduksi suara yang halus, alami, dan punya tingkat kebisingan yang cukup rendah. Ingin memulai podcast, voice over, bahkan tag vokal, tapi nggak punya ruangan yang terisolasi dengan baik? Kalian bisa memulainya dengan mikrofon jenis dynamic. Dan Audio Technica AT2040 adalah salah satunya. Nama besar dan berpengalaman lebih dari 60 tahun, mic ini punya cukup kualitas baik di kelasnya. Suara yang dihasilkan terdengar hangat, sehangat rasa rindu saat berjauhan. Pemilihan bahan yang solid dan kokoh ngejadiin beban mic ini cukup berat, tapi nggak seberat hati pas ditinggal pergi si dia. Banyak cara buat bahagia, salah satunya dengan nggak ngedengerin omongan tetangga. Dan mic ini mampu ngatasin suara noise atau bising tetangga dengan cukup baik. Ingat, bukan hanya hubungan aja yang harus dijaga, tapi konsistensi jarak ketika ngerekam suara dengan mic ini juga harus dijaga, supaya suara yang dihasilkan dari mic ini tetap stabil. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.